Shalom pemirsa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Andreas Kurniawan, Gembala Sidang Gereja Betani Indonesia, Senayan, Jakarta. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan pemirsa yang dikasih oleh Tuhan melalui program acara Bangkitlah. Saya percaya Tuhan bangkit dan menolong kita semua. Kekasih-kekasih Tuhan, saya percaya berkat Tuhan semakin dicurahkan, dilimpahkan dalam kehidupan saudaraku sekalian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu Dia mengasihi kita, sampai dengan hari ini pun, bahkan selama-lamanya kasih-Nya kepada kita tidak pernah berubah. Allah kita hasratnya tetap sama untuk tinggal, untuk bersama-sama dengan manusia yang diciptakan oleh-Nya. Dulu pada waktu Tuhan menjadikan manusia di Taman Eden, manusia hidup bergaul dengan Allah. Lalu sempat manusia jatuh di dalam dosa sehingga manusia diusir keluar dari Taman Eden. Tapi kita lihat, Tuhan tidak berubah. Ia tetap mencari manusia yang berdosa dan Ia menyelamatkan untuk membawa manusia itu kembali dekat dengan Dia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan kita yang telah memilih Allah, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang telah memilih saudara dan saya untuk menjadi anak-anak-Nya. Oleh karena itu kita menjadi bangsa, menjadi umat yang bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku, saya rindu untuk membacakan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang kelima, ayat yang ke-12. Mazmur pasal yang kelima, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Saudara dikasih oleh Tuhan, baru saja kita melihat satu mazmur dari Daud. Ia berkata bahwa Engkaulah Tuhan yang memberkati orang benar, dan Engkau memagari orang benar itu dengan anugerah-Mu seperti perisai. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita menjadi orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Oleh karena itu saudara dan saya menjadi orang benar, dan firman Tuhan berlaku atas kita bahwa Tuhan memberkati orang-orang benar. Bahkan Dia memagari saudara dan saya dengan anugerah-Nya. Bahkan dalam terjemahan yang lain disebutkan dengan kasih setianya Tuhan itu memagari orang benar seperti perisai. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa belajar dari tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Daud seorang yang disebutkan oleh firman Tuhan, orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan berarti Daud tidak pernah mengalami kelemahan. Kalau kita membaca Alkitab, kita tahu Daud pernah jatuh di dalam dosa. Ya, bahkan dia pernah menjadi seorang pembunuh karena ia membunuh suami daripada Betsheba. Tapi ketika Daud datang kepada Tuhan di dalam pertobatan, dia mohon ampun kepada Tuhan, dia mencari wajah Tuhan, maka Tuhan mengampuni Daud. Bahkan Tuhan memberikan satu permulaan yang baru dalam kehidupan Daud. Itulah sebabnya Alkitab menuliskan dalam Kisah Para Rasul ayat yang ke-13, Aku telah mendapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan kepadaku dan seorang yang melakukan kehendakku, kata Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, Daud menjadi seorang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Ia diangkat dari masa remajanya sebagai penjaga kambing domba milik ayahnya yang hanya 2-3 ekor. Bahkan di padang pengembalaan, ia seringkali berhadapan dengan binatang-binatang buas yang mencoba untuk mencelakakan domba-dombanya. Daud diangkat oleh Tuhan. Tuhan membawa ia sampai menjadi seorang raja bagi Israel. Raja yang sampai dengan hari ini senantiasa dikenang oleh bangsa Israel sebagai raja yang terkenal, yang bijaksana, yang memimpin bangsa Israel masuk dalam kejayaannya pada waktu itu. Saudaraku, Tuhan jika sudah memilih seorang pribadi menjadi tempat kediamannya, maka Tuhan tidak pernah berubah. Ia terus mengejar dengan kasih setianya, yang Dia ingin
supaya seluruh rencananya digenapi dalam kehidupan orang itu. Seperti yang dialami oleh Daud, seorang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Demikian juga saudara dan saya. Apakah saudara percaya bahwa saudara termasuk orang-orang pilihan Tuhan? Sadarkah saudara bahwa Tuhan sudah memilih saudara menjadi anak-anaknya dan Roh Kudus tinggal di dalam kita? Tuhan mau menggenapi seluruh rencananya yang besar dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, kalau kita memperhatikan tokoh-tokoh yang lain di dalam firman Tuhan seperti Rut, kita melihat bagaimana perempuan Moab ini ketika ia ditinggal mati oleh suaminya, ia terus mengikuti Naomi mertuanya. Ia tahu betapa dia harus mengasihi dan berlaku setia terhadap mertuanya ini. Sehingga ketika mertuanya memutuskan untuk kembali ke tanah Kanaan, ia ikut bersama-sama dengan Naomi. Bahkan ada satu statement yang luar biasa yang diungkapkan oleh Rut kepada Naomi pada waktu itu. Kita lihat sama-sama di dalam Rut pasal yang pertama. Di dalam Rut pasal yang pertama ayat yang ke-16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku akan pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Kekasih-kekasih Tuhan, apa yang menjadi pilihan dari Rut ini sangat tepat. Hasrat Tuhan juga sama. Tuhan memilih Rut di antara perempuan-perempuan sebangsanya. Bahkan Rut ini kemudian hidupnya diangkat oleh Tuhan. Ia beroleh kasih setia dari Tuhan. Firman Tuhan mencatat Rut akhirnya menikah dengan Boas. Dan kalau kita perhatikan silsilah daripada Yesus Kristus Tuhan, ya, Boas ini juga termasuk di dalam silsilah tersebut. Dan Rut namanya tercantum juga di sana. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan kalau sudah memilih seseorang, dia rindu biar bagaimanapun juga seluruh rencananya digenapi dalam kehidupan orang tersebut. Tokoh lain lagi, Yusuf. Kalau kita lihat bahkan sejak dia masa remajanya, ia sempat dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur yang dalam. Ia bahkan sempat dijual ke Mesir. Ia menjadi budak di sana. Dan ketika ia menjadi budak, ia sempat difitnah, dimasukkan ke dalam penjara yang dalam. Dan di dalam penjara pun ia sempat ditipu. Tetapi rencana Tuhan tetap berlaku atas Yusuf. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah atas Yusuf. Kasih setia Tuhan memagari Yusuf bagaikan perisai. Dan tepat pada waktunya ia diangkat oleh Tuhan menjadi penguasa di Mesir. Dan ia menjadi berkat bagi banyak orang, termasuk bagi saudara-saudaranya yang dulu begitu membenci dia, bahkan membuang dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita boleh melihat juga satu tokoh di dalam firman Tuhan yang bernama Ayub. Satu ketika Ayub diizinkan oleh Tuhan mengalami pencobaan, sehingga apa yang ia miliki sempat hilang, bahkan termasuk anak-anaknya. Tetapi Ayub, seorang yang hatinya terus melekat kepada Tuhan, dia berkata, kasih setia Tuhan tetap menyertai aku. Coba kita lihat sama-sama di dalam firman Tuhan. Kitab Ayub pasalnya yang ke-10. Ayub pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku ya Tuhan, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Dan pada akhir daripada kisah Ayub, kalau kita baca sama-sama di dalam Ayub pasal yang ke-42, ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Bahkan lebih jauh lagi kalau kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-12, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina.
Sesudah itu Ayub masih hidup 40 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya, cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut usia. Luar biasa kehidupan daripada seorang yang dipilih oleh Tuhan bernama Ayub. Ia masih diberikan kesempatan hidup lebih lagi bersama dengan Tuhan. Dan ia boleh melihat anak-anaknya, cucu-cucunya, bahkan sampai keturunan yang keempat, lalu ia mati. Ya, saya katakan ini hidupnya Ayub ini sangat puas. Dia mengalami segala kebaikan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan rindu segala rencananya yang indah digenapi dalam hidup saudara dan saya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Kasih setia Tuhan yang memilih saudara, itu terus menyertai saudara, mengejar saudara, sampai selama-lamanya. Karena itu, jangan pernah kita lari dari kasih setia Tuhan. Tuhan mau memulihkan kehidupan setiap anak-anaknya. Tuhan mau mengangkat kehidupan setiap anak-anaknya. Tahun penuaian, tahun 2008, saya percaya bagian kita yang mengasihi Tuhan, kasih setia Tuhan menyertai saudara dan saya. Ada sebuah kesaksian yang indah yang akan disampaikan oleh seorang ibu yang mengalami pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan yang terus menyertai perjalanan kehidupannya. Sejak ia merindukan Tuhan, kemudian ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan ketika ia berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, terus menyertai perjalanan ibu ini. Mari kita dengarkan bersama-sama. Saya percaya kesaksiannya akan memberkati kita sekalian. Shalom, apa kabar? Saya mau menyaksikan kasih Tuhan. Saya berjemaat di Gereja Betani STC yang digembalakan Bapak Andreas Kurniawan, di mana saya mengenal Tuhan Yesus secara pribadi dari tidak mengenal sampai mengenal karena melihat sebuah gereja. Tapi melalui sebuah gereja, saya rencana yang dulunya saya tidak mau menikah karena melihat orang tua pada tidak harmonis. Akhirnya bahwa saya mau Tuhan, saya menikah seperti yang di gereja itu. Saya membayangkan, dan saat itu seperti di dalam Ibrani 11 ayat 1, bahwa saya membayangkan saya punya satu keluarga yang bahagia, saya mempunyai suami yang sabar, karena ayah saya dulu suka memukul saya dan suka emosi. Saya minta sama Tuhan, minta suami yang sabar, yang baik, yang sempurna, yang bisa menaungin saya. Dan saat itu Tuhan berikan. Setelah saya menikah di sebuah gereja itu, saya diberkati Tuhan secara jasmani maupun rohani, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan status saya berubah menjadi anak Tuhan. Bapak saya adalah Bapak yang di surga, di mana Yohanes 15 ayat 7 mengatakan kalau saya di dalam Tuhan dan firman-Nya di dalam saya, minta apa saja diberikan. Saat itu saya masih bekerja, saya rindu mempunyai usaha sendiri, dan Tuhan telah memberikan janjinya seperti di Yohanes 10:10b bahwa Tuhan datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Saat ini saya mengelola lebih dari sebuah perusahaan yang saya dulunya bekerja, dan sekarang saya memiliki sendiri. Di dalam pekerjaan itu, satu saat saya mengalami masalah, tetapi Tuhan punya rencana lain. Pada saat kami datang awal Maret itu, Pak Gembala yang mengajarkan lagu Tuhanku Merindukan, di mana referennya diajarkan kepada jemaat, diulang-ulang bahwa setiap hari, setiap waktu ku bersyukur buat anugerah-Mu dan tangan kasih-Mu mengubah hidupku. Saya disentuh oleh Roh Kudus dan saya nangis. Saya merasakan memang Tuhan sudah mengubah hidup saya yang dari miskin sudah diberkati menjadi seperti firman-Nya, Tuhan yang kaya rela menjadi miskin supaya kami kaya. Waktu itu saya sepatu aja lubang nggak bisa beli, waktu saya masih belum berkeluarga. Dan lagu yang menyentuh hati saya karena tangan kasih Tuhan yang mengubah hidup saya. Akhirnya saya mendengarkan firman itu, dan rekaman itu saya rekam terus sampai di rumah. Lagu itu saya edit. Jadi lagunya saya satukan kaset dari C60 sampai jam 3 pagi. Saya hanya nyanyi
Setiap hari, setiap waktu ku mengucap syukur. Saya tidak bisa berdoa apa-apa karena semua masalah hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan. Yang satu masalah dokumen hilang, yang satu diteror, yang satu lagi karyawan tidak sembuh. Tapi ajaib, Tuhan dalam lagu itu hanya mengucap syukur saja. Karena Tuhan mengatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan bahwa mengucap syukurlah selalu dalam segala hal. Dan saya merasakan kasih Tuhan. Lagu itu memang menjadi berkat buat saya. Sebulan kemudian CD itu keluar, CD Bangkitlah itu keluar, dan saya mandi, jatuh dari kamar mandi sehingga tangan saya retak. Tangan saya retak, saya tidak mau ke dokter karena saya takut dioperasi dan pakai pen. Jadi saya hanya ke tukang urut itu, dimana dikasih kayak bambu. Saya menyetel lagu itu terus, saya ulang-ulang, tidur, bangun, dan tidak sampai sebulan tangan saya sembuh total. Padahal teman saya yang umurnya seumur saya hampir 60 tahunan ini tidak sembuh, dan dia ke dokter digips sampai 6 bulan baru sembuh. Dan karena saya mengucap syukur dan menyanyi lagu itu terus, di situ terjadi mujizat. Dan saya merasa menjadi lebih dari pemenang karena saya menerima Yesus secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami himbau saudara-saudara sekalian, kesaksian ini menjadi berkat buat saudara-saudara yang mendengar kesaksian saya. Amin. Selalu di dekatmu, menikmati kasihmu, damai di jiwaku. Bapa, ku merindukanmu. Bapa, ku mengasihimu, ku merindukanmu. Selalu di dekatmu, menikmati kasihmu, damai di jiwaku. Bapa, ku merindukanmu. Setiap hari, setiap waktu, ku bersyukur buat anugerahmu dan tangan kasihmu mengubah hidupku. Bapa, ku merindukanmu. Setiap hari, setiap waktu, ku bersyukur buat anugerahmu dan tangan kasihmu mengubah hidupku. Bapa, ku merindukanmu. Ku merindukanmu, selalu di dekatmu, menikmati kasihmu, damai di jiwaku. Bapa, ku merindukanmu. Bapa, ku mengasihimu,
damai di jiwaku. Bapa, ku merindukanmu. Setiap waktu ku bersyukur buat anugerah-Mu dan tangan kasih-Mu mengubah hidupku. Bapa, ku merindukan-Mu setiap hari. Setiap waktu ku bersyukur buat anugerah-Mu dan tangan kasih-Mu mengubah hidupku. Bapa, ku merindukan-Mu. Bapa, ku merindukan-Mu. Bapa, ku merindukan-Mu. Baru saja kita mendengarkan sebuah kesaksian yang indah, dan kita juga sama-sama mendengarkan sebuah pujian dari album Bangkitlah. Saya percaya iman kita saat ini dikuatkan kembali, dan kasih setia Tuhan turun atas kita sekalian. Saat ini saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang rindu sungguh-sungguh seluruh rencana Allah itu digenapi dalam hidup saudara. Mungkin selama ini saudara merasa jauh dari Tuhan. Mungkin saudara merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi saudara. Dengar baik-baik, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Ia memagari saudara dengan kasih setianya seperti perisai, dan itu menyertai kehidupan saudara. Mari saat ini satukan hati bersama-sama. Saya akan berdoa bersama-sama dengan saudara. Buka kedua tangan saudara. Saya percaya saat ini urapan Tuhan sedang turun. Dimanapun pemirsa sekalian menyaksikan tayangan ini, saat ini kuasa dan kasih setia Tuhan sedang turun atas saudara. Rasakan kehadirannya, rasakan urapannya yang luar biasa saat ini. Bapa di surga, saat ini kami berdoa bersama-sama. Hamba-Mu berdoa untuk para pemirsa dimanapun berada. Mari Kau genapi setiap rencana-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, tidak pernah berubah dalam hidup mereka. Mari Tuhan, Engkau tolong setiap anak-anak-Mu, mereka yang saat ini membuka hati mereka untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Mari Engkau tinggal dan masuk dalam hati mereka Tuhan. Engkau berkuasa bertahta dalam kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Dan juga bagi mereka yang saat ini berserah kepada Tuhan, oleh karena mereka rindu kehidupan mereka dipulihkan Tuhan, diangkat oleh Tuhan, dan seluruh rencana-Mu digenapi dalam hidup mereka. Mari berkati setiap pemirsa Tuhan. Turunkanlah berkat-Mu yang berlimpah-limpah atas setiap anak-anak-Mu. Berkati setiap rumah tangga, berkati usaha pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak-Mu. Bahkan mereka yang sakit, saat ini juga Engkau berikan kesembuhan ya Tuhan. Engkau angkat setiap kehidupan mereka. Yang terikat Engkau bebaskan, yang terpuruk Engkau angkat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan sudah bangkit dan menolong kami semua. Haleluya. Amin. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, bagi saudara yang membutuhkan pertolongan Tuhan dan dukungan doa, saat ini juga kirimkanlah pokok-pokok doa saudara ke nomor handphone yang ada di layar kaca saat ini. 0816 833316. Silakan ketik Bangkitlah, spasi nama, spasi usia saudara, spasi kota di mana saudara berada, dan pokok-pokok doa saudara. Kami tim doa dari Gereja Betani Indonesia Senayan Jakarta,
Kami akan berdoa bagi setiap pokok doa, dan kami percaya Tuhanlah jawaban bagi setiap persoalan saudara. Ia bangkit dan menolong setiap saudara. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, saya Pendeta Andreas Kurniawan, undur diri dari hadapan saudara. Kita berjumpa kembali minggu depan dalam program acara yang sama, Bangkitlah. Saya percaya Tuhan bangkit dan menolong kita semua. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, mereka bangkit menyerangku. Banyak orang berkata tak ada pertolongan. Tuhan, tolonglah anakmu. Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, mereka bangkit menyerangku. Banyak orang berkata tak ada pertolongan. Tuhan, tolonglah anakmu. Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Bangkitlah dan tolonglah aku.